Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, kembali lagi pada video kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu kalam. Jadi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam. Jadi tentu berbicara soal sejarah kalam ini ada beberapa persoalan-persoalan yang menjadi penyebab munculnya, diantaranya seperti terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, baiat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadinya perang Jamal, kemudian disusul perang Siffin, kemudian terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase, dan terakhir itu munculnya aliran pertama, yaitu aliran Khawarij. Baik, teman-temanku sekalian, sejarah munculnya persoalan kalam ini berawal dari perkembangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak banyak memperdebatkan masalah keimanan, karena semua masalah langsung ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh beliau. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, munculnya berbagai masalah, terutama tentang perbedaan pendapat dan konflik di antara umat Islam pada masa itu. Salah satu peristiwa penting yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Nabi SAW yang ditunjuk sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal dengan sosok yang lembut dan dermawan. Dia ini dibunuh oleh pemberontak yang berasal dari Mesir, Kufah, dan Talha. Para pemberontak ini terprovokasi oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Jadi singkatnya, Abdullah bin Sabah ini adalah orang yang bisa dibilang tidak menyukai dengan Utsman bin Affan. Makanya dia pergi ke Mesir untuk menyampaikan berita yang tidak baik tentang Khalifah Utsman bin Affan ini. Dia menyampaikan tuduhan berupa bahwasannya Khalifah Utsman bin Affan ini melakukan nepotisme, yaitu memilih kerabat-kerabatnya saja. Jadi pada saat itu singkatnya, orang-orang Mesir ini langsung mendatangi kediaman Utsman bin Affan dan mengepung rumahnya, dan pada saat itulah Khalifah Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan ini, kondisi umat Islam pada masa itu menjadi tidak stabil, sehingga banyak orang yang kebingungan dan berbeda pendapat mengenai siapa yang akan memimpin selanjutnya. Maka dalam situasi tersebut, mayoritas umat Islam di Madinah sepakat untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tetapi ada beberapa juga yang menolak dengan alasan untuk mengusut terlebih dahulu siapa dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ini. Maka dari perbedaan pendapat itulah sehingga memicu konflik lanjutan di kalangan umat Islam pada masa itu. Selanjutnya terjadi yang namanya perang Jamal. Jadi perang Jamal ini adalah salah satu konflik besar yang terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dikatakan perang Jamal karena pada masa itu Aisyah memimpin peperangan dengan menggunakan unta. Jadi yang dimaksud Jamal ini, atau arti dari Jamal ini, adalah unta. Perang ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam pada masa itu, terutama tentang bagaimana menyelesaikan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ini. Sebagian pihak seperti Aisyah, Talha, dan Zubair menginginkan pelaku pembunuhan ini segera dihukum. Akan tetapi Ali berpendapat bahwa situasi harus ditenangkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan, karena kondisi saat itu masih belum stabil. Maka dari perbedaan pendapat inilah akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Jamal. Nah, Perang Jamal ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kemudian Perang Siffin.
Jadi teman-teman, perang Siffin ini adalah konflik yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini dilatar belakangi karena perbedaan pendapat mengenai penyelesaian kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah yang pada saat itu sebagai gubernur di Syam menuntut agar para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ini segera dihukum. Akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini berpendapat bahwa kondisi harus distabilkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan, karena pada saat itu situasi masih penuh dengan kekacauan. Maka dari perbedaan pendapat itulah yang menjadi penyebab terjadinya perang di daerah Siffin di tepi sungai Efrat yang sekarang disebut dengan Suriah. Kemudian peristiwa tahkim. Teman-temanku semua, peristiwa tahkim ini adalah upaya perdamaian yang dilakukan setelah perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika perang berlangsung sengit, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran dan memilih untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan. Jadi, tahkim ini dilakukan dengan menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk mengambil kesimpulan. Jadi, pihak Ali ini diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah ini diwakilkan oleh Amr bin As dengan tujuan untuk mencari jalan tengah dan menghindari pertumpahan darah. Kemudian ada beberapa yang menolak perundingan ini. Mereka mengusung slogan La hukma illa lillah, tiada hukum selain dari Allah. Maka dari sinilah muncul sebuah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Dan yang terakhir yaitu aliran Khawarij. Teman-temanku semua, aliran Khawarij ini dikenal dengan sifatnya atau sikap yang keras dan tegas. Mereka juga mudah mengkafirkan. Mereka menganggap Ali, Muawiyah, dan pendukung tahkim ini adalah orang yang kafir. Terus pelaku dosa besar mereka anggap juga sebagai orang yang kafir. Dan mereka mewajibkan memberontak kepada pemimpin yang mereka anggap itu pemimpin yang zalim. Nah, dari aliran Khawarij atau kelompok Khawarij ini memicu munculnya kelompok-kelompok lain sebagai reaksi, seperti Murji'ah, bahwasanya pelaku dosa besar itu dikatakan tetap mukmin. Terus Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar itu di antara mukmin dan kafir. Kemudian Ahlus Sunnah, bahwasanya pelaku dosa besar itu tetap mukmin tetapi imannya berkurang. Mungkin itu saja yang dapat bisa sampaikan pada video kali ini. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.